Di bawah cahaya lampu sorot yang terang benderang di balom Hotel Bintang 5 di jantung Jakarta, Rea berdiri kaku dengan jas pengantin tradisional Jawa yang indah. Jantungnya berdegup kencang seperti akan meledak saat ayahnya Pak Hasan berbisik tajam di telinganya, "Ucapkan ijab kabul sekarang, anakku, demi nama baik keluarga kita." Tapi sebelum imam menyelesaikan kalimat sakral, pintu aula terbuka lebar dengan suara gemuruh, dan Dimas, pria tampan yang selama ini menjadi rahasianya, masuk dengan mata penuh tekad, berteriak, "Berhenti. Rea adalah milikku dan kami saling mencinta. Ini tidak bisa dilanjutkan." Suasana langsung hening seketika. Para tamu undangan dari keluarga besar, rekan bisnis Pak Hasan, semua menatap dengan mata terbelalak. Sinta, pengantin perempuan yang cantik dengan kebaya putih bersih, menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Ibu Siti, Ibu Rea, terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Pak Hasan berbalik dengan wajah merah padam, tangan mengepal kuat, siap meledak marah. Rea merasa dunia berhenti berputar, semua kenangan yang selama ini ia pendam mulai membanjiri pikirannya seperti banjir bandang yang tak terbendung. Semua ini dimulai bertahun-tahun lalu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bogor. Rea masih kecil, sekitar 10 tahun, saat ia pertama kali merasa berbeda dari teman-temannya. Saat anak laki-laki lain berlari-larian bermain bola di lapangan rumput hijau setelah hujan, Rea lebih suka duduk di teras rumah kayu sambil menggambar pemandangan Gunung Salak yang menjulang. Ayahnya, Pak Hasan, seorang pengusaha tekstil yang taat beragama, sering menggelengkan kepala sambil berkata, "Kamu laki-laki, harus kuat dan tegas. Jangan seperti perempuan yang lemah lembut." Suara itu selalu meninggalkan luka kecil di hati Rea, meski ibunya, Ibu Siti, selalu membela dengan pelukan hangat, "Biarkan saja, dia anak kita yang baik." Di sekolah dasar, ejekan mulai datang. Teman-temannya memanggilnya Drea si lembut karena suaranya halus dan gerakannya anggun saat bermain drama sekolah. Rea sering pulang dengan mata sembab, tapi ia tak pernah cerita pada ayahnya. Malam-malam ia berdoa di masjid kecil dekat rumah, meminta Allah mengubah perasaannya yang aneh itu. Tapi semakin besar, semakin jelas bahwa ia menyukai teman laki-lakinya, bukan gadis-gadis yang diajak bermain. Di SMP, ia jatuh cinta diam-diam pada seniornya yang atletis, tapi ia sembunyikan rapat-rapat, takut aib keluarga. Pak Hasan selalu bangga dengan reputasi keluarga mereka sebagai keluarga saleh dan sukses di kampung. "Nama baik itu segalanya," katanya setiap kali ada acara keluarga besar. Saat SMA di Jakarta, Rea pindah ke ibu kota untuk sekolah yang lebih baik. Di sana, tekanan semakin berat. Ayahnya mengirimnya ke pesantren setiap akhir pekan agar jadi laki-laki sejati. Rea belajar keras, menjadi siswa teladan, tapi di dalam hati ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia mulai mengenal dunia luar melalui buku dan ilmu, melihat bahwa di tempat lain orang bisa hidup dengan kebenaran diri. Tapi di Indonesia, khususnya di keluarga seperti miliknya, hal itu mustahil. Ia bertemu Sinta pertama kali di acara arisan ibu-ibu, anak teman bisnis ayahnya. Sinta cantik, sopan, dan taat. Pak Hasan langsung bilang dia calon istri yang baik untukmu nanti. Rea hanya tersenyum kaku, hatinya dingin. Kehidupan kuliah di Universitas Indonesia menjadi tik balik. Di sana, di antara hiruk-pikuk kampus Depok, Rea bertemu Dimas, mahasiswa seni yang tampan dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian. Mereka bertemu di klub sastra. Dimas membaca puisi tentang kebebasan dan Rea merasa ada yang bergetar di dada.
Pertemanan mereka tumbuh pelan, dari diskusi buku menjadi jalan-jalan malam di Monas, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rea tak pernah bilang apa-apa, tapi Dimas sepertinya tahu. Suatu malam hujan di kosan Dimas, saat mereka duduk berdekatan menonton film lama, Rea tak tahan lagi. Aku suka kamu, Dimas. Lebih dari teman. Dimas memeluknya erat, aku juga, Rea. Kita akan hadapi bersama. Itu adalah malam paling bahagia sekaligus paling menakutkan dalam hidup Rea. Mereka janji menyimpan rahasia ini rapat-rapat, karena masyarakat belum siap, apalagi keluarga Rea. Tahun-tahun berikutnya, Rea lulus dan bekerja di perusahaan periklanan ayahnya. Ia naik jabatan cepat karena kerja keras, tapi setiap malam ia bertemu Dimas diam-diam di apartemen kecil di Kemang. Mereka berpelukan, berbicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke kota lain suatu hari. Tapi Pak Hasan semakin mendesak. Kamu sudah 28 tahun, Rea. Waktunya menikah. Sinta sudah menunggu. Ibu Siti tahu ada yang salah pada anaknya, tapi ia diam, hanya menangis diam-diam di kamar. Rea merasa terjebak. Ia mencoba menolak, tapi ayahnya mengancam memutus hubungan bisnis dan warisan. Kamu mau hancurkan keluarga ini demi nafsu sesat, kata Pak Hasan suatu malam dengan suara dingin. Rea takut ia setuju bertunangan dengan Sinta demi menenangkan ayah. Tapi setiap malam sebelum pernikahan ia menangis di pelukan Dimas, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Dimas selalu bilang, kita cari jalan, sayang. Kebenaran akan menang. Sekarang di pelaminan itu, semua rahasia itu siap meledak. Rea menatap Dimas yang berdiri tegar di tengah aula, tangannya gemetar. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Pak Hasan maju selangkah, suaranya menggelegar, keluar kau. Ini pernikahan suci. Tapi Rea tak bisa diam lagi. Air matanya jatuh. Ini awal dari akhir segalanya yang ia kenal. Rea merasa kakinya lemas, tapi ia tetap berdiri. Dimas melangkah maju, suaranya tegas tapi penuh kasih. Pak Hasan, saya datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan Rea dari kebohongan yang akan membuatnya menderita seumur hidup. Aula yang tadinya penuh harapan sekarang dipenuhi kebingungan dan amarah. Sinta menangis pelan, tangannya mencengkeram selendang kebaya. Ibu Siti bangkit, memegang lengan suaminya. Hasan, dengar dulu, tapi Pak Hasan mendorong tangan istrinya, diam. Ini aib besar. Kenangan Rea melayang kembali ke tahun pertama kerjanya. Setelah lulus, ia kembali ke rumah besar di Menteng yang penuh dengan oto keluarga bahagia. Pak Hasan bangga sekali memperkenalkan Rea ke mitra bisnis sebagai putra tunggal yang akan melanjutkan usaha. Setiap malam makan malam, pembicaraan selalu tentang pernikahan. Sinta anak orang baik dari keluarga yang taat. Pernikahan ini akan memperkuat bisnis kita dengan kontrak baru, kata ayahnya sambil menunjukkan proposal pernikahan yang sudah disiapkan. Rea mencoba bicara, ayah, aku belum siap. Pak Hasan memukul meja, siap atau tidak, ini kewajibanmu sebagai anak laki-laki. Ibu Siti hanya menunduk, hatinya tahu ada yang disembunyikan anaknya, tapi tak berani tanya. Di kantor, Rea bertemu Dimas hampir setiap akhir pekan. Mereka pergi ke pantai Ancol diam-diam, berjalan kaki sambil berpegangan tangan saat malam tiba. Dimas, yang bekerja sebagai desainer Grace Relance, selalu punya cara membuat Rea tersenyum. Bayangkan kalau kita bisa hidup terbuka, di Bali mungkin jauh dari semua ini, kata Dimas suatu sore sambil memandang laut. Rea tertawa getir, ayahku akan mati kalau tahu.
Mereka berpelukan di mobil, saling memberikan kekuatan. Rea belajar banyak dari Dimas tentang menerima diri sendiri. "Kamu bukan aib, kamu manusia yang mencinta," kata Dimas. Itu kata-kata yang Rea pegang erat di malam-malam gelap saat ia merasa bersalah. Tekanan semakin meningkat saat tunangan resmi diumumkan di masjid besar. Keluarga besar datang, puji-pujian mengalir. Rea tersenyum di depan kamera, tapi di dalam ia hancur. Malam sebelum akad, ia menelepon Dimas, "Aku tak sanggup, Dim, tolong bantu aku." Dimas diam lama lalu bilang, "Aku akan datang besok. Kita hadapi bersama apapun risikonya." Rea tahu itu berbahaya, tapi ia tak punya pilihan lagi. Ia tak bisa menikah dengan Sinta, gadis baik yang tak tahu apa-apa tentang rahasianya. Sinta pernah bilang padanya, "Aku bahagia bisa jadi istrimu, Rea. Kita akan bangun keluarga saleh." Kata-kata itu seperti pisau di hati Rea. Kembali ke pelaminan, suara Pak Hasan menggelegar lagi, "Rea, jangan dengar omong kosong orang itu. Ini ujian dari Allah." Rea menatap ayahnya, air mata mengalir deras. "Ayah, ini bukan ujian. Ini kebenaran yang aku sembunyikan bertahun-tahun. Aku mencintai Dimas. Aku gay, ayah." Kata itu keluar untuk pertama kali di depan semua orang. Aula meledak dengan bisikan keras. Beberapa tamu berdiri, ada yang keluar. Sinta menangis terseduh, "Rea, kenapa?" Rea mendekat, memegang tangannya lembut, "Makan aku, Sinta. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Aku mencoba, tapi aku tak bisa bohong lagi." Ibu Siti mendekat, memeluk Rea erat, "Anakku, ibu tahu sejak lama. Ibu takut bilang pada ayahmu." Pak Hasan terdiam sebentar, lalu berteriak, "Kamu menghancurkan segalanya. Keluar dari keluarga ini." Rea merasa dada sesak, tapi untuk pertama kali ia merasa bebas. Dimas berdiri di sisinya, tangan mereka bertautan diam-diam, tamu-tamu mulai pergi, oto-oto pernikahan yang sudah dipasang kini terlihat ironis. Malam itu, keluarga besar berantakan. Pak Hasan mengunci diri di kamar, Ibu Siti menangis di ruang tamu. Rea dan Dimas pergi ke apartemen kecil, memeluk satu sama lain sepanjang malam. "Kita mulai dari awal," bisik Dimas. Rea mengangguk, meski hatinya masih sakit karena kehilangan keluarga. Keesokan harinya, berita menyebar cepat di lingkaran keluarga dan bisnis. Mitra bisnis Pak Hasan menelepon, membatalkan kontrak. "Kami tak mau ada skandal." Rea merasa bersalah, tapi ia tahu ini pilihan yang benar. Ia menelepon Sinta, meminta maaf panjang lebar. Sinta menangis, tapi bilang, "Aku butuh waktu, Rea. Tapi aku tak benci kamu." Itu sedikit melegakan. Dimas dan Rea memutuskan tinggal bersama, membangun hidup baru. Rea keluar dari perusahaan ayah, mulai relance desain yang ia sukai. Tapi luka di hati belum sembuh. Setiap malam ia memikirkan ayahnya yang dulu bangga padanya. Hari-hari setelah kejadian di pelaminan berlalu seperti kabut tebal. Rea tinggal di apartemen Dimas di kawasan Kemang yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Menteng. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan campur aduk, lega karena tak lagi berbohong, tapi sedih karena kehilangan rumah dan keluarga. Dimas selalu ada di sisinya, memasak sarapan sederhana seperti nasi goreng spesial atau membuat kopi hitam panas. "Kita akan baik-baik saja," katanya sambil mencium kening Rea. Tapi Rea tahu perjalanan masih panjang. Pak Hasan tak mau bicara. Setiap kali Rea menelepon, telepon langsung ditutup. Ibu Siti diam-diam mengirim pesan, "Ayah masih marah, tapi ibu di sini."
Jaga diri, nak. Rea merasa seperti anak kecil lagi, ingin pulang tapi tak bisa. Ia mulai mencari pekerjaan baru di agensi iklan kecil, menggunakan talenta desainnya yang dulu tak pernah ia andalkan sepenuhnya. Dimas mendukung sepenuhnya, bahkan memperkenalkan Rea ke komunitas teman-temannya yang menerima. Di sana, Rea bertemu orang-orang dengan cerita serupa, pria-pria yang berjuang melawan stigma di Indonesia. Kamu berani, Rea. Banyak yang masih sembunyi, kata salah satu teman. Itu memberi Rea kekuatan. Sementara itu, di rumah besar Menteng, Pak Hasan duduk sendirian di ruang kerja. Bisnisnya goyah, beberapa klien mundur karena skandal. Ia menyalahkan Rea, tapi di malam sunyi ia memikirkan anaknya yang dulu kecil, yang selalu tersenyum saat ia pulang kerja. Ibu Siti mencoba bicara, Hasan, Rea tetap anak kita. Allah mengajarkan kasih sayang. Pak Hasan menggeleng, ini dosa besar. Keluarga kita tercemar. Tapi hatinya mulai retak. Ia ingat bagaimana Rea selalu patuh, belajar keras, meski tak pernah suka bisnis tekstil. Mungkin ia terlalu keras. Rea dan Dimas mulai membangun rutinitas baru. Mereka pergi ke masjid bersama pada Jumat, berdoa untuk kekuatan. Mereka jalan-jalan di Taman Suropati, berpegangan tangan saat tak ada orang. Dimas mengajak Rea ke pameran seni, tempat ia merasa hidup lagi. Ini siapa kamu sebenarnya, kata Dimas sambil menunjuk lukisan abstrak. Rea tersenyum pertama kalinya setelah lama. Tapi bayangan pernikahan yang gagal masih menghantui. Sinta mengirim pesan bilang ia sudah pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Aku tak marah lagi, Rea. Aku doakan kamu bahagia. Kata itu membuat Rea menangis. Ia sadar, ia sudah menyakiti banyak orang. Suatu hari, Ibu Siti datang diam-diam ke apartemen. Ia memeluk Rea erat, ibu rindu. Mereka bicara panjang tentang masa kecil, tentang rasa berbeda yang Rea rasakan sejak kecil. Ibu Siti menangis, ibu tahu, tapi takut bilang pada ayah. Makan ibu. Rea memakan, hatinya lebih ringan. Dimas menyambut Ibu Siti dengan hormat, membuat teh hangat. Terima kasih sudah merawat Rea, kata ibunya pada Dimas. Itu momen kecil tapi berarti. Pak Hasan masih tak mau tahu, tapi setidaknya pintu komunikasi dengan ibu terbuka. Rea mulai terapi dengan psikolog yang ramah terhadap komunitas LGB. Ia belajar memahami identitasnya bukan kutukan, tapi bagian dari dirinya. Kamu layak bahagia, kata psikolog itu. Dimas selalu mendampingi. Mereka berencana liburan kecil ke Yogyakarta, jauh dari Jakarta, untuk menyembuhkan luka. Di sana, di bawah candi Prambanan yang megah, mereka berjanji saling setia selamanya. Rea merasa tumbuh dari anak yang takut menjadi pria yang berani berdiri untuk cintanya. Tapi ia tahu rekonsiliasi dengan ayah masih jauh. Bisnis Pak Hasan semakin buruk. Ia mulai sakit, tekanan darah tinggi. Ibu Siti menelepon Rea, ayahmu kangen kamu meski tak bilang. Rea ragu tapi Dimas mendorong, pergi sayang. Keluarga tetap keluarga. Rea pergi ke rumah, berdiri di depan pintu besar. Pak Hasan membuka, wajahnya tua dan lelah. Mereka diam lama, lalu Rea bilang, ayah, aku minta maaf menyakiti ayah. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Pak Hasan menatap lama, lalu pelan-pelan memeluk anaknya. Kamu tetap anakku. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Air mata mengalir di wajah keduanya. Rekonsiliasi itu tak mudah. Pak Hasan masih sering marah, tapi ia mulai bicara lagi dengan Rea.
Mereka bertemu di rumah setiap minggu makan malam bersama. Ibu Siti bahagia, senyumnya kembali. Sinta sudah menikah dengan orang lain di Bandung, Rea doakan yang terbaik. Dimas diterima pelan-pelan sebagai teman dekat Rea, meski semua tahu sebenarnya. Pak Hasan tak pernah bilang terima kasih pada Dimas, tapi ia tak usir lagi. Rea dan Dimas membuka usaha kecil desain grafis bersama. Klien datang dari komunitas kreatif Jakarta. Mereka bahagia meski kadang ada tatapan aneh dari tetangga. Rea belajar memakan diri sendiri atas luka yang ia sebabkan. Ia sering bicara dengan Dimas tentang masa lalu, tentang bagaimana tekanan ayah membuatnya hampir menikah dengan orang yang tak ia cintai. "Kamu selamatkan aku," kata Rea. Dimas tersenyum, "Kita selamatkan satu sama lain." Suatu malam, di balkon apartemen melihat lampu kota Jakarta berkelap-kelip, Rea sadar ia sudah tumbuh. Dari anak yang takut pada ayah, menjadi pria yang punya suara sendiri. Ia mulai aktif di kelompok dukungan untuk pemuda gay di Indonesia, berbagi cerita tanpa nama. "Jangan takut jadi diri sendiri," katanya di pertemuan. Itu memberi makna baru pada hidupnya. Dimas bangga memeluknya erat saat pulang. Pak Hasan mulai pulih, bisnisnya bangkit pelan dengan bantuan Rea dari jauh. Ia tak pernah bicara terbuka tentang Negai, tapi ia tak larang Rea datang dengan Dimas. Di hari Lebaran pertama setelah kejadian, mereka semua berkumpul. Pak Hasan bilang pelan pada Rea, "Ayah masih belajar, Nak. Itu cukup." Keluarga tak lagi runtuh total, tapi berubah bentuk. Rea tahu perubahan butuh waktu. Tahun pertama setelah pernikahan gagal, Rea dan Dimas pindah ke rumah kecil di Depok, dekat kampus lama. Mereka tanam pohon di halaman, simbol kehidupan baru. Rea sering mengunjungi ibunya, membawa kue kesukaan ayah. Pak Hasan mulai bertanya tentang pekerjaan mereka, meski masih kaku. Dimas sabar, selalu hormat. Rea hadapi krisis lagi saat teman lama memutus hubungan karena tahu rahasianya. Tapi ia belajar, tak semua orang bisa terima. Ia fokus pada orang yang mencintainya, Dimas, ibu, dan ayah yang mulai melunak. Suatu hari, Pak Hasan datang ke rumah mereka, melihat foto Rea dan Dimas di dinding. Ia diam lama, lalu bilang, "Rumah ini nyaman." Itu langkah besar. Mereka liburan ke Bali bersama keluarga kecil, pertama kalinya. Di pantai Kuta, Rea dan Dimas berjalan tangan bergandengan saat senja. Pak Hasan melihat dari jauh, tak marah. Ibu Siti tersenyum. Rea merasa damai. Perjalanan emosionalnya dari ketakutan ke penerimaan hampir selesai. 2 tahun kemudian, Rea dan Dimas merayakan ulang tahun hubungan mereka dengan pesta kecil di rumah. Pak Hasan datang membawa kue dari Bogor. Ia peluk Rea, "Ayah bangga padamu meski butuh waktu." Keluarga tak lagi sama, tapi lebih kuat dalam kejujuran. Rea tahu, cinta sejati tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan. Ia tumbuh menjadi pria yang utuh, membantu banyak orang lewat ceritanya. Dimas tetap di sisinya, cinta mereka semakin dalam. Di malam tenang, Rea memandang langit Jakarta, bersyukur atas pilihan berani itu. Apakah kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan dan kejujuran diri sendiri? Benar atau salah?